Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Agustina, perwakilan dari SMKS PGRI Ambal Gading. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Alkisah di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak Ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang pemalas. Kerjaannya hanya bersolek dan mempercantik dirinya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali sang ibu meminta Darmi untuk pergi ke sawah, membantunya mencari nafkah, Darmi selalu menolak. Nah, ayo bantu ibu kerja di sawah. Aku tidak mau. Sawah itu panas. Lagi pula, nanti kulit dan kukuku jadi hitam dan kotor. Aku tidak mau. Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu, nak? Tidak, biar ibu saja yang tua pergi ke sawah. Karena tidak mungkin ada laki-laki yang masih tertarik dengan wajah ibu yang sudah keribet itu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu meminta Darmi untuk pergi ke sawah. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah untuk bekerja. Sedangkan Darmi tetap di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi kemudian meminta uang upah yang diperoleh ibunya. Ibu, mana uang upahnya itu? Jangan, nak. Uang ini digunakan untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi, Bu, bedakku sudah habis. Aku harus membelinya yang baru. Kamu memang anak tidak tahu diri. Tahunya hanya menghabiskan uang saja, tapi tidak mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang. Setiap kali sang ibu memperoleh upah, Darmi selalu memintanya untuk dibelikan alat kecantikan. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk meminta dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Kemudian sang ibu meminta Darmi untuk pergi mengikutinya ke pasar. Nah, kalau begitu kamu ikut ibu saja ke pasar. Aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Tapi, nak, ibu tidak tahu barang apa yang mau kamu beli. Oke. Aku akan ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, nak? Ibu, aku itu malu. Aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu, nak?
Bukankah aku ini ibumu? Ibu, seharusnya ibu berkaca. Lihatlah muka ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu yang sangat kotor itu. Aku tidak mau punya ibu yang berantakan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua pergi ke pasar secara beriringan. Si Darmi yang cantik dengan pakaian bagus berjalan di depan, sedangkan sang ibu yang sudah terlihat sangat tua dan pakaian yang kotor, penuh tambalan, berjalan mengikuti Darmi dari belakang. Di tengah perjalanan, mereka berdua kemudian bertemu dengan salah seorang teman Darmi yang tinggal di kampung lain. "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" Aku hendak pergi ke pasar." "Lantas, siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" "Ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mungkin punya ibu seperti itu. Dia adalah pembantuku." Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tapi sang ibu masih diam, menahan rasa sedih. Hal itu terus terjadi. 1-2 kali, sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Namun berkali-kali, hal itu terus terjadi selama perjalanan ke pasar. Akhirnya, sang ibu memilih berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi kebingungan dan mengamuk dan bertanya-tanya. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu berhenti? Ayo bu, cepat, kita harus pergi ke pasar." Tetapi sang ibu tidak menghiraukannya. Saat kemudian, sang ibu mulutnya komat kamit, lalu menengadahkan kedua tangannya ke atas. Melihat hal itu, Darmi semakin dibuat bingung dan kembali bertanya-tanya. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ayo bu, cepat." Namun, sang ibu tidak mendengar ucapan putrinya. Sang ibu terus memanjatkan doa, meminta agar putrinya yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal. "Ya Tuhan, tolong ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa sedih ya Tuhan. Hamba tidak kuat lagi menahan rasa perih ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berikanlah hukuman yang setimpal kepada putri hamba yang durhaka ya Tuhan." Kemudian, langit tiba-tiba mendung. Petir menyambar-nyambar. Suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Perlahan-lahan, kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. "Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, tolong! Tolong, Ibu! Tolong, Ibu! Ibu! Apa yang terjadi dengan kakiku, Ibu? Tolong maafkan Darmi, Ibu. Darmi janji tidak akan mengulanginya lagi. Darmi berjanji akan menjadi anak yang berbakti, Ibu. Tolong maafkan Darmi." Darmi menangis, merintih, sambil mohon ampunan ibunya. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Semua tak bisa kembali. Darmi berubah menjadi batu. Ia harus menanggung hukuman itu karena sudah durhaka kepada ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Akhirnya batu itu disingkirkan orang-orang di tepi.
Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.